Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama kita di podcast Roda Nikah. Nah, jadi pada sore hari ini kita ada kabar atau berita yang cukup viral nih. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi beberapa hari belakangan ini ada berita yang mungkin terdengar cukup sensitif bagi kita karena ini berhubungan dengan politik di negara kita ini. Apa itu? Jadi kalau teman-teman lihat atau teman-teman tahu, ada berita tentang FISIP Unair yang mereka itu memberikan sebuah karangan bunga di mana mereka itu mengucapkan terhadap pelantikan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang ke-8. Nah, namun yang menjadi booming atau yang menjadi panas yaitu terkait dengan kontroversial yang mereka lakukan, yaitu mereka mengucapkannya dengan kata-kata yang kurang etis. Nah, jadi emang kayak gimana sih kurang etis itu? Coba lihat mana. Aku tadi ini udah pernah lihat si beritanya ini, makanya tadi aku bisa tahu ini dari Unair. Nah, aku tuh tadi baca beritanya nih di X atau Twitter lah, bebas mau manggilnya apa. Nah, jadi itu kan pokoknya mereka tuh ngirim kritikan gitu, surat pakai karangan bunga ke yang tujuan buat Gibran sama Prabowo, tapi mereka tuh pakai bahasa yang bener-bener ya gas nono gitu. Ntar aku cari beritanya. Kesek. Coba. Nah. Terus separah apa sih? Lumayan sih, aku tadi belum baca detail. iya, karena se-booming itu guys. Tapi aku juga gak pernah denger ya sama-sama sampai dibukuin tau bandnya. Aku belum baca sampai situ sih, aku baru lihat awalnya aja. Oh, ini nih. Aduh. Aku bacain ya. Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Begitu ya. Jenderal TNI Prabowo Subianto Tito Hadikusumo, Ketua Tim Mawar, sama Gibran Rakabuming Raka, Admin Fukuoka. Aduh. Gimana ya? Sebenarnya walaupun emang wajar sih, maksudnya kita itu kan tinggal di negara Indonesia yang latar belakang itu negara demokrasi kan. Ini kebebasan berpendapat kan jadinya. Kamu setuju gak? Ya, tapi gimana ya? Mereka ngasih selamat tapi kayak gitu kayak nggak ngasih selamat, kayak nyindir gitu. Maksudnya walaupun kita demokrasi itu kan memang kita dari rakyat, dari pendapat rakyat ke iya kan. Ya. Tapi kalau kayak gini menurut kamu gimana? Maksudnya emang boleh nggak sih menurutnya? Kata aku, walaupun mereka ngasih kritikan gitu ya tentang mereka, tapi kan kayak kurang etis aja nggak sih kalau misalkan mereka diucapin selamat tapi dengan kata-kata separah itu, apalagi ditambah dengan gambar-gambar yang ada darahnya gitu. Menurut kamu Lofi emang kalau aja gak etis itu masih layak gak sih, maksudnya didengar sama publik itu? Sebenarnya menurut aku gak layak ya. Jadi semua rakyat Indonesia tuh berhak buat bebas memberikan kritik atau pendapat mereka tentang apapun yang terjadi di Indonesia. Tapi dengan pemilihan diksi yang tepat gitu loh. Ini kan diksinya nggak benar gitu loh, nggak etis, kayak nggak ada normanya gitu loh. Jadi kayak udah layak sih. Nah, menurut kamu Gian, kalau aja masyarakat Indonesia emang kayak gitu, terus menurut kamu emang demokrasi yang baik dan benar itu kayak gimana sih? Kalau aja kayak gini, menurut kamu salah? Ya walaupun di sini tuh udah memang melanggar, tapi emang melanggar norma sih. Nah kan buat kebebasan demokrasi yang baik dan benar itu menurut aku ya kan demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Ya Itu benar kan? Nah jadi yang aku kurang nangkep tuh ya dari kritikan itu, emang bisa ngelihat kemana? Iya. Kan mereka cuma kayak ngasih tahu doang gitu. Oh ini mah IPK 2,3 ngapain? Jadi cuma ngasih tahu kejelekan orang. Iya kan, kayak itu cuma ngubar-ngubar aib doang. Apakah dengan mereka ngubar-ngubar aib itu tiba-tiba presidennya diturunkan dan dilantik Anies? Kan enggak kan? Iya. Ini udah keputusan inevitable gitu, udah gak bisa diubah. Ya, jadi emang pada dasarnya sistem demokratis di kita itu
dari rakyat untuk rakyat itu ya itu harus jelas gitu. Maksudnya outputnya itu apakah akan berdampak secara jelas ke kita, berdampak baiknya ke kita, atau kayak emang salah satu pihak aja ini juga emang tujuannya apa gitu. Nah kalau tadi kan emang apa segimana pun demokrasinya emang kita kan harus jelas kan, maksudnya output yang dihasilkan darinya apa. Sedangkan kalau kayak gini ya Nggak ada mereka output juga yang jelas, iya mereka mau dapat apa, terlebih kan emang hanya salah satu pihak juga kan ini ya. Jadi kalau menurut aku sih kalau aja emang ini disebabkan karena ketidakterimaan dari salah satu pihak ya mungkin perlu dipertanyakan masih apa sih tujuannya gitu. Terlebih kan walaupun kita itu demokrasi, tujuan kita itu ya emang harus menuju ke negara yang lebih baik kan. Jadi Betul. di sini juga menurut aku sih emang harus saling menghargai sih pendapat satu sama lain. Jangan kayak gini banget gitu lah. Jadi ada yang namanya mayoritas minoritas. Kalau emang gak terima kalah di pihak minoritas, ya itu harus dievaluasi kembali lah. Ini kalau menurut Amar, nah ini juga kan berarti intinya dari karangan bunga ini ya menurut aku sih emang pertama tadi kan gak etis, kedua demokrasi yang ditunjukkan pada ya apa kegiatan yang mereka lakukan itu menurut aku kurang jelas gitu sih outputnya, apakah emang menuju negara yang lebih baik atau ya itu hanya sekedar kepentingan mereka gitu ya. Ya menurut aku di sini mereka cukup sakit hati kan karena kekalahan dari pihak minoritas itu. Jadi ya menurut aku sih mereka perlu mempelajari lagi sih di demokrasi itu ada mayoritas minoritas dan mereka itu harus mempelajari untuk menerima pendapat atau hasil yang sudah dilakukan bersama-sama itu. Tapi Simul, kalau kata kamu atau kata kalian berdua nih, mereka masih peduli gak sih dengan bagaimana long term hasil yang didapatkan dari terjadinya Presiden Prabowo dan Gibran ini? Kalau menurut aku masih udah gak peduli mereka. Kalau menurut aku mereka gak peduli tentang demokrasi dan yang baik dan benar. Kalau menurut aku di sini mereka cuma ya mau benar-benar isi curahan hatinya aja, dan mereka tuh kan ini hasilnya benar-benar udah gak bisa diubah lagi nih. Jadi mungkin mereka jadi udah gak peduli gitu. Ya udah karena mereka ini udah mutlak jadi presiden, ya udah kita kasih aja kritik sepedas-pedasnya karena emang percuma kita ngasih kritik yang berbasis fakta dan data orang hasilnya nggak bisa diubah. Tapi ya menurut aku pada demokrasi mereka tuh kayak lebih mengubah kebencian gitu nggak sih kayak memancing hatersnya Prabowo sama Gibran gitu loh. Jadi kayak saking nggak terimanya mereka itu loh, jadi kayak Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil itu jadi pengen memicu peperangan lagi gitu loh. Bahkan di beritanya itu sampai-sampai mereka itu dibekukan kan. Nah, terus kalau menurut kalian, apakah dengan dibukukan BEM tersebut itu akan mengubah pola pikir mereka terhadap demokrasi yang benar itu seperti apa? Nah, sebenarnya sih kalau menurut aku gak akan bisa instan gitu mereka langsung berubah pola pikirnya, mungkin bertahap. Tahap pertama tuh menurut aku mereka yang pertama bakal ngerasain impactnya dulu nih, kan dibekuin berarti si itu tuh gak ada aktivitas sama sekali kan kalau dibekuin. Nah otomatis orang-orang yang terlibat dalam pembekuan itu juga otomatis bakal lama-lama akan jerak kan, karena mereka gara-gara action kita yang kayak gini kita jadi dibekuin nggak bisa beraktivitas apa-apa. Nah dari situ mungkin mereka bakal belajar ke depannya lagi buat memperbaiki kesalahannya agar bisa jadi mengimplementasiin gimana demokrasi yang baik dan benar, gimana sih yang gak kayak gini lagi biar gak terulang gitu kesalahannya. Mungkin dari Balfi sendiri gimana? Gimana ya? Ini kan kalau sudah dibekuin tuh berarti udah ada dampak ke universitasnya sendiri kan. Kayak dianggap jelek gitu, apalagi dengan diksinya yang tidak tepat. Nah, outputnya itu kan tergantung orangnya ya. Kalau dia mau berubah mungkin dia bakal berubah, kalau dia keras kepala ya mungkin dia bakal kayak gini lagi. Apalagi kalau dia dari tindakannya yang teman pikir panjang ya kayaknya mah. Pemilihan diksinya aja sampai separah itu gitu loh. Nah dengan diksi yang kurang tepat ini, kalau menurut Amar kan mereka ini menggunakan diksi yang emang sekiranya tuh dianggapnya kasar kan. Nah
kalau menurut kamu, apakah dengan penggunaan diksi yang salah ini tuh apa ya? Penggunaan diksi yang kayak menjatuhkan Kesno, gitu. Ya, apakah masyarakat Indonesia ini perlu mengubah pandangan mereka gitu tentang cara mengkritik dengan benar itu seperti apa? Ya kalau misalnya dari aku sih ini udah jelas udah salah, bahkan mereka sampai dibekukan gara-gara mereka melakukan hal tersebut yang outputnya itu tidak berjangka panjang gitu ya, karena kan sudah presiden dan wakil presiden sudah terpilih. Itu juga dari voting dari masyarakat Indonesia yang mayoritas. Kemudian kalau misalkan kritikannya itu menurut aku walaupun ini mereka mengungkapkan pendapat mereka itu dengan kebencian yang gitu, bukan atas dasar kritikan untuk membuat Indonesia lebih baik. Kalau aku sih kayak gitu. Aku mau nyanggah juga nih. Aku kan tadi Lofi katanya ini tuh dibuat tanpa pikir panjang ya. Nah, aku di sini setuju banget. Nah, tapi menurut aku ini bukan karena mereka gak pikir panjang, bukan mereka punya pilihan untuk pikir panjang sih sebenarnya. Kalau menurut aku tuh mereka emang benar-benar tersulut emosi gitu. Jadi kayak mereka ya akhirnya nggak pikir panjang, karena kan ada juga pandangan yang menyebutkan kalau kita melihat bayangan kita di air yang mendidih kan nggak mungkin bakal hilang sama uap, itu airnya bakal ubrak-abrik kemana-mana, nggak bisa lihat pandangan kita. Jadi kita harus tunggu airnya buat tenang dulu, buat udah gak mendidih baru kita bisa lihat pandangan atau bisa dibahasain, dijabarin gitu. Kita tuh kalau mau berpikir dengan jernih emang harus nunggu emosi kita reda dulu. Ya mungkin sih ini memang salah satu kasus yang benar tadi menurut Gianida, apa yang mereka lakukan itu hanya didasarkan karena ujaran kebencian mereka. Ya bukan berdasarkan substansi yang ada atau data dan fakta yang ada. Jadi ya mungkin itu juga yang dijadikan suatu mungkin evaluasi untuk masyarakat Indonesia ke depannya, karena apa yang mereka kritik itu harus berdasarkan fakta untuk mendukung proses kemajuan dari bangsa ini. Jadi ya kalau menurut mereka demokrasi itu hanya sekedar ya mereka ngomong apa-apa itu tanpa adanya dasar yang benar itu kurang tepat. Jadi ya ini juga hanya salah satu kasus dari berbagai kasus yang ada kan. Kalau teman-teman mungkin melihat di sosial media atau ya berbagai platform yang ada juga, itu ya salah satu kasus yang mencerminkan bahwa emang negara Indonesia ini masih minim yang namanya dalam etika dan bermoral. Ya, padahal bangsa ini kan sebenarnya memiliki budaya yang cukup terhormat. Apalagi kita juga menyandang budaya dari timur yang memang kita tuh memiliki sopan santun yang ada, dan itu juga yang mungkin harus kita pikirkan sebagai warga negara Indonesia, bahwa kita itu punya warisan budaya dan etika moral yang harus kita junjung tinggi bersama. Gitu. Aku setuju banget. Ya, apalagi kan kita punya Pancasila ya sebagai dasar Dasar negara, dasar ideologi. Dasar hidup kita juga, ideologi kita juga. Sangat turun dengan signifikan. Ya, buktinya dengan kasus-kasus yang ada, apalagi pada pemilihan presiden atau ya sekarang lagi rame wali kota atau gubernur atau yang lainnya, sudah cukup jelas bahwa masyarakat kita ini mudah disetir tanpa adanya Nggak punya pendirian. Iya, nggak punya pendirian. Iya sih, jadi bisa kita simpulkan juga di sini mungkin demokrasi pada masyarakat kita masih belum memahami sepenuhnya apa itu demokrasi, dan belum jiwa-jiwa Pancasila itu belum terlalu menyerap gitu. Belum ada di dalam hatinya gitu. Mereka belum paham apa itu. Mungkin cukup sekian ya, ini terlalu berat ya bagi kita sebenarnya. Tapi ini menarik juga gitu loh buat dibahas, apalagi kan ini kita juga sebagai masyarakat Indonesia tuh harus tahu lah problem-problem yang ada di Indonesia sekarang. Ya, bukan hanya untuk FISIP yang tadi dibukukan ya, walaupun mereka juga menyandang status sebagai mahasiswa dan BEM yang itu cukup
berat untuk mereka sandang, tapi kita juga di sini sebagai warga Indonesia, apalagi kita sebagai pelajar, dimulai dari masyarakat muda, ya, untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita harus menyamakan visi kita untuk kemajuan Indonesia. Baik, sekian dari kami dari podcast Roda Nikah. Roda Nikah. Saya Mulkan. Saya Giandra. Saya Amar. Saya Loviana. Kami pamit undur diri. Dadah. Dadah.